Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Tamu Allah, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah, siang ini masih diberikan oleh Allah Ta'ala kehidupan, kesehatan dan kesempatan hingga dapat kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka mempersiapkan bekal diri kita menghadap kepada Allah. Mudah-mudahan kapanpun hidup berakhir, insya-Allah kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tamu Allah yang mulia, salawat dan salam kita peruntukkan buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib mengajak, menghimbau serta berwasiat kepada seluruh kita yang hadir, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mari kita persiapkan bekal diri kita. Sebaik-baiknya bekal menghadap kepada Allah adalah berbekal dengan takwa. Jika takwa ini kita miliki, kebahagiaan lahir dan batin, keselamatan dunia wal akhirah insyaallah dapat kita raih. Tamu Allah, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pentingnya melaksanakan ibadah kurban. Itulah pembahasan kita pada kesempatan khutbah kali ini. Saudaraku, kurban berasal dari kata qaruba yaqrabu kurban atau qaruba yaqrabu kurbanan, artinya dekat dan hampir. Bermakna orang yang mau berkurban berarti orang yang mau mendekatkan dirinya kepada Allah. Orang yang mau berkurban berarti orang yang selalu ingin hidupnya sehampir mungkin dengan Allah. Kalau kita mendekat kepada Allah, kalau kita menghampiri Allah, maka Allah lebih dekat dengan kita, Allah lebih hampir kepada kita. Kalau terjadilah saling dekat mendekat, kita mau dekat kepada Allah, Allah pun ingin dekat kepada kita, maka kalau kita dekat kepada Allah, tak ada untungnya Allah. Tapi kalau Allah yang mendekat kepada kita, yang ada hanyalah keuntungan dan kebaikan buat kita semua. Kurban secara istilah sidang jamaah Jumat rahimakumullah adalah menyangkut tiga hal. Kurban adalah memotong hewan ternak yang disyariatkan pada waktu yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan dan mewujudkan rasa syukur kepada Allah agar diri kita berada sedekat mungkin dengan Allah. Pertama, memotong hewan ternak yang disyariatkan. Hewannya ditentukan hanya boleh tiga jenis: kopsyun, kibas. Yang kedua, lembu. Boleh kerbau, boleh sapi. Boleh juga kemudian yang ketiga adalah sejenis onta. Kemudian waktunya ditetapkan hanya boleh 4 hari. Pada hari raya kurban, fi yaumin nahri 10 Dzulhijjah, ba'da salat sunat Idul Adha. Kemudian fi ayyamit tasyrik, pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau diri hendak dekat dengan Allah, dengan manusia saja kita ingin dekat, kita lakukan segala daya upaya, apalagi ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang sahabat Nabi datang dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa seekor kambingnya. Lalu kambing ini pun umurnya baru setahun, karena kambing yang boleh dikurbankan itu umurnya 2 tahun, namanya kopsyun. Kalau kambing berumur setahun dalam bahasa Arab disebut dengan zabuhun. Datang dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa seekor zabah
Ya Rasul, di rumahku hanya ada seekor kambing. Kambing itulah satu-satunya. Kalau kambing ini aku kurbankan ya Rasul, maka habis seluruh harta bendaku. Kalau seandainya aku tak berkurban, aku takut bahagian orang yang tak boleh mendekati tempat solatmu. Karena kata Nabi SAW, man wajada sa'atan, siapa yang diberikan kemampuan untuk berkurban, falam yudhi, tetapi dia tidak melaksanakan kurban, fala yaqrabanna musallana, jangan kata Nabi kalian mendekati tempat solat kami. Satu sisi ini adalah harta terakhir, satu sisi takut tak boleh mendekati tempat solat Nabi. Apa kata Nabi SAW? Kalau begitu jadikanlah kambingmu itu sebagai hewan kurbanmu. Jadi kalau seandainya orang yang hanya punya seekor kambing disuruh oleh Nabi berkurban, kira-kira kalau kita orang PLN ini tak berkurban, lalu kita hidup di zaman Nabi, apa kira-kira kata Nabi kepada kita? Itulah sebagai pembandingnya saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Saudaraku, Imam Hanafi berpendapat hukum berkurban itu wajib. Kapan hukum berkurban menjadi wajib menurut pendapat Imam Hanafi? Bila tercapai dua syarat. Pertama, apabila ada uang makan untuk 3 hari. Uang makan 3 hari yang dimaksud adalah fi ayyamit tasyrik, pada hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Lalu ada uang sisanya seharga kurban, baik dalam bentuk tabungan maupun dalam bentuk di tangan. Ada uang sejumlah harga kurban, maka menurut pendapat Imam Hanafi wajib hukum berkurban menjadi haram jika tidak berkurban. Namun pendapat ini tentu berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali yang mengatakan hukum kurban tak pernah menjadi wajib, hukum kurban tetap menjadi sunnah muakkadah. Salah satu alasannya adalah salasun hunna alayya faraid, ada 3 macam perkara kata Nabi, kepadaku hukumnya adalah wajib fardu, wa hunna alaikum tatawwu'un, kepada kalian kata Nabi hukumnya tergantung kesanggupan. Apa 3 perkara yang wajib kepada Nabi, sunnah kepada kita? Al-witru wan nahru wa salatud duha. Pertama kata Nabi adalah solat witir. Yang kedua kata Nabi adalah berkurban. Yang ketiga kata Nabi adalah solat duha. Jadi yang 3 perkara ini wajib ke atas Nabi, menjadi sunnah kepada kita. Bukti sunnahnya Sayyidina Abu Bakar dan Umar pernah tidak berkurban hanya untuk menunjukkan kepada kaum muslimin yang lain bahwasanya hukum berkurban tidak wajib. Namun dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, siapa yang sanggup berkurban, bila dia tak berkurban, maka jangan kalian mendekati tempat solatku. Saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu dalam pelaksanaan hari raya kurban, ma'amila adamiyun, tidak ada satupun amal ibadah anak cucu Adam fi yaumin nahri, pada hari raya kurban, ahabba ilallahi azza wa jal, yang paling dicintai, yang paling dekat di sisi Allah azza wa jal, min iraqatid dami, kecuali menumpahkan darah kurban. Ada solat sunat Idul Adha, ada takbiran, ada zikir, ada berdoa, ada silaturrahim, ada berkurban. Begitu banyak amal ibadah pada hari raya kurban. Mana amal ibadah terbaik? Amal ibadah terbaik adalah amal ibadah kurban. Sesungguhnya kata Nabi, kurban itu sampai kepadamu sebelum tertumpah darah kurbannya ke tanah. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya kurban itu datang kepadamu nanti di hari kiamat, bikuruniha wa ash'ariha wa azlafiha, lengkap dengan kata Nabi bikuruniha, tanduk-tanduknya, wa ash'ariha, lengkap dengan bulu-bulunya, wa azlafiha, lengkap dengan kulit-kulitnya. Ini juga menjadi alasan dan dalil mengapa tak boleh menjual tanduk, tak boleh menjual bulu. Misalnya ini yang dimaksud adalah bulu domba umpamanya, tak boleh dicukur bulu domba itu lalu dijual, tak boleh. Jadi saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, termasuklah diantaranya yang paling banyak dilakukan orang kulit, wa azlafiha, kulit itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Maka di ujung hadis kata Nabi, fatibu biha nafsa, berikan semangat ke dalam hatimu untuk berkurban. Pada hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu, barang siapa yang menjual kulit kurbannya maka tidaklah ia berkurban. Penutup saudaraku sedang jemaah rahimakumullah, bolehkah kita mengkurbankan orang tua kita yang telah tiada? Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili diungkapkan bahwa
mengkurbankan orang tua yang telah mati, tak satu pun ulama yang memperdebatkannya, kecuali kalau orang-orang sekarang memperdebatkan. Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali tak memperdebatkan keabsahannya. Mereka hanya berbeda dalam prosesnya. Menurut pendapat Imam Syafi'i, jika itu diwasiatkan oleh ayah mak kita yang telah tiada, maka hukum kurbannya menjadi wajib. Tapi kalau tidak dia wasiatkan, maka cukup anaknya yang berkurban, karena ibadah anak sampai kepada orang tua. Menurut pendapat Imam Malik, jika diwasiatkan wajib, jika tak diwasiatkan maka hukum mengkurbankannya makruh karena belum tentu ia menyetujuinya. Menurut pendapat Imam Hanafi, jika diwasiatkan wajib, jika tak diwasiatkan boleh, tetapi dagingnya tak boleh dimakan karena yang berkurban telah mati. Jadi dikurbankan dan disodakohkan seluruh daging kurbannya itu. Menurut pendapat Imam Hambali, jika diwasiatkan wajib, jika tak diwasiatkan boleh, dan daging kurbannya boleh dimakan karena kalaupun dia hidup dia tak mungkin memakan sendiri. Jadi perbedaannya hanya proses, tapi keabsahan mengkurbankan orang tua yang telah tiada tak diperdebatkan di kalangan ulama terdahulu. Wallahu a'lam bishawabul khata', fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.